Hidup itu adalah sebilah cermin. Dunia di matamu sesungguhnya adalah cerminan dari hatimu sendiri. Caramu memandang dunia adalah caramu memandang diri. Jika dunia penuh kebencian dan musuh di mana-mana, sesungguhnya itu adalah produk dari hatimu yang dibalut kebencian. Jika kau kira dunia penuh dengan orang egois, itu tak lain adalah bayangan dari egoisme egomu sendiri. Dunia yang muram berasal dari hati yang muram. Sedangkan kalau dunia di matamu selalu tersenyum ramah, berterima kasihlah pada hatimu yang diliputi cinta. Ada aksi, pasti ada reaksi. Ada perbuatan, pasti ada balasan. Semua itu simetris. Orang bilang, kenikmatan perjalanan berbanding terbalik dengan kecepatan berjalan. Pemandangan terindah justru terlihat ketika melambatkan langkah, berhenti sejenak. Di mataku, hal yang membedakan kualitas perjalanan adalah apakah digunakan hati. Ada orang yang pergi ke ratusan negara sampai sudah tak ingat lagi mana-mana saja yang pernah didatangi, selain bukti foto-foto dan cap di paspor yang menjadi piala kebanggaan. Ada orang seperti Lamli yang berjalan perlahan-lahan, mendalami negeri-negeri, menyelami manusia, menganalisa sejarah, mempelajari budaya, dan mencatat setiap cerita. Rebakan lelah tubuh di tempat tinggi tak berpenghuni. Lupakan sejenak masalah duniamu. Lembut sang awan kan menyambutmu. Bermimpiku berada di tempat indah yang tak terjamah. Hanya adaku dan teman-temanku. Mimpi-mimpi tak seperti mimpi. Bahagia bagi aku cukup sederhana, tak terhingga sekalipun harta dan tahta tak sanggup membayarnya. Jadi, apa sih yang bikin seseorang kembali ke gunung lagi dan lagi? Padahal lebih enak di kota, segalanya sudah tersedia. Justru itulah istimewanya gunung dan hutan. Uang dan kekayaan tiba-tiba tidak lagi seberarti di kota. Canda dan tawa tiba-tiba tidak lagi sepura-pura di kota. Persahabatan tiba-tiba tidak lagi sepalsu di kota. Dan jika boleh mengutip kata-kata kawan saya, Juang Astrajingga, puncak gunung itu seperti cita-cita. Saat kita memulai perjalanan, kita harus berdoa sebelum melangkah. Di perjalanan, kita terjatuh dan bangkit berulang kali. Kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya dalam perjalanan menuju puncak. Dan, misalkan kita gagal, terus tidak bisa sampai ke puncak, bukan berarti perjuangan selama perjalanannya sia-sia. Kita belajar untuk jadi manusia yang lebih baik. Dan ada satu hal lagi yang membuat saya benar-benar ketagihan pergi ke gunung. Bau tanah basah setelah hujan. Entahlah, itu tidak bisa digambarkan. Selalu membuat saya ingin kembali lagi ke gunung. Bercanda dan tertawa, berbagi apa saja yang ada. Tak terfikir dunia, tak peduli juga apa yang ada di bawah sana.
sekalipun harta dan tahta. Bahagia bagi aku cukup sederhana, tak teringat sekalipun harta dan tahta, tak sanggup membayarnya. Puncak gunung itu seperti cita-cita. Saat kita memulai perjalanan, kita harus berdoa sebelum melangkah. Di perjalanan, kita terjatuh dan bangkit berulang kali. Kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya dalam perjalanan menuju puncak. Dan, misalkan kita gagal, terus tidak bisa sampai ke puncak, bukan berarti perjuangan selama perjalanannya sia-sia. Kita belajar untuk jadi manusia yang lebih baik.